Ruang Dewa Beladiri, bab 446 sampai dengan 450. Bab 446 Raja Qin vs Kaisar Chen 4. Jika salah satu anak panah panjang ini mengenai master biasa di tahap akhir semi-sein, dia akan tertembak langsung dan berbaring di tanah, tanpa ada jalan keluar. Raja Qin pernah mengalahkan pasukan besar dengan bantuan para pemanah ini. Belum cukup, cuma ini yang kamu punya. Di Chen tertawa dan berteriak dingin. Tombaknya bagaikan naga, menangkis anak panah satu persatu dan menyapunya. Namun, tepat saat kata-kata itu terucap, hujan panah baru saja berlalu, dan 300 pasukan mengirimkan ke depan dengan momentum yang tak terbatas. Meskipun hanya ada 300 pasukan yang berjaga, mereka menghasilkan momentum pasukan berkekuatan 1 juta orang yang menyerang ke depan. Langit dan bumi berguncang, gunung-gunung berguncang. Ini adalah kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia manapun. Ledakan. Pada saat itu, 300 penunggang kuda telah mencapai sisi di Chen. Pada saat ini, 300 penunggang kuda itu tampaknya telah bergabung menjadi satu, bertarung dengan rasa penaklukan yang tak bersaing, dan menyampaikan langsung ke arah di Chen. 300 prajurit berkuda elit berbaju besi hitam ini meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, mengembun menjadi satu, dan langsung mengembun menjadi tombak panjang di langit, yang langsung jatuh ke arah di Chen. Di Chen mencibir, mengangkat senjatanya dan menghantamkannya dengan keras ke tombak besar itu. Ledakan. Seluruh ruang runtuh lagi, seolah-olah tak mampu menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Dunia kecil ini bukanlah ruang yang diperkuat seperti Du Wufeng. Bagi seorang master semi suci, ruang serapuh itu terlalu mudah dihancurkan. Mata Ye Xiwen terbelalak. 300 prajurit-prajurit elit ini mampu menahan serangan dahsyat seorang master setingkat di Chen. Tak heran Raja Qin mencetak rekor menghancurkan negara kecil. Kekuatan seperti itu memang langka. Bagaimanapun, pertarungan tunggal bukanlah keahlian raja, melainkan pertarungan kelompok adalah keahlian Raja Qin. Para pengawal Xuanjianya hanya dapat mengerahkan kekuatan paling dahsyat mereka saat menghadapi pasukan yang besar. Pembantaian kota dan mendokumentasikan negara hanyalah hal yang mudah. Ini hanya setengah orang suci. Setelah Raja Qin dipromosikan ke alam suci, ia akan mampu membentuk pasukan yang terdiri dari para master alam suci. Pasukan seperti itu pasti akan cukup untuk menyapu bersih semuanya. Tentu saja, Saint Realm dan Semi-Saint Realm berada pada level yang sangat berbeda. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat boneka Saint Realm jauh lebih besar dari yang dibutuhkan untuk boneka Semi-Saint Realm. Bahkan jika mustahil untuk membuat semuanya di Saint Realm, selama 1/10-nya mencapai Saint Realm, itu akan sangat mengerikan. Ratusan Master Saint Realm sudah cukup untuk menghancurkan pasukan besar manapun. Faktanya, dalam pertarungan 1 lawan 1 seperti itu, Raja Qin agak dirugikan. Ledakan. Gelombang energi yang mengerikan meledak dari ujung tombak di Chen. Ia menyapu, dan beberapa boneka yang menghalangi jalannya hancur dalam sekejap. Ledakan. Ledakan, ledakan. Suara ledakan dahsyat tak terhitung jumlahnya terdengar, menimbulkan badai pasir dan batu beterbangan tiada henti, mengancam menghancurkan segalanya. Tombak di tangan Di Chen melesat bagai naga, setiap tembakannya secepat kilat. Seketika, jaring tombak yang rapat muncul di langit. Dentang, dentang, dentang. Setiap bayangan senjata hampir membunuh boneka. Kaisar Chen, cukup. Teriak Raja Qin dari ketidaknyamanan. Ia memegang sebuah busur yang panjangnya hampir setinggi dirinya, dan menarik talinya. Seketika, sebuah panah energi raksasa terbentuk, melesat ke arah Kaisar Chen. Cahaya yang tak tertandingi terangnya membelah langit di udara, menciptakan retakan yang mengejutkan di atas yang indah, dan kekacauan yang tak berujung pun terjadi. Ledakan. Anak panah panjang itu langsung melesat ke depan Di Chen dan langsung menuju wajahnya. Di Chen tidak terburu-buru. Ia mengangkat tombaknya untuk menghadapinya. Tombak panjangnya seperti seekor naga.
Naga itu membuka mulut yang berdarah dan menelan anak panah panjang itu. Ledakan. Anak panah panjang itu langsung mengenai tombak Di Chen, dan tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat mengguncang dan menciptakan badai dahsyat. Anak panah panjang ini mengandung kekuatan mengerikan yang menggetarkan. Tombak Di Chen bergetar hebat untuk pertama kalinya, dan kekuatan dahsyat itu langsung menghantam singa emas yang berada di bawah. Singa emas itu meraung dengan raut wajah yang sangat ganas, tetapi ia tak mampu menahan kekuatan mengerikan ini dan mundur. Senjata suci, ia melihat senjata suci lainnya. Ye Xiwen langsung mengenali senjata di tangan Raja Qin. Itu pasti senjata suci. Busur panjangnya sangat kuat, dan tombak di tangan Di Chen juga merupakan senjata suci yang tak kalah kuat. Ye Xiwen juga memegang cermin Tianyuan di tangannya, dan para jenius lainnya juga memegang senjata suci. Seperti yang diperkirakan, masing-masing lebih kuat dari yang lain. Perlu diketahui, banyak master di alam suci yang masih menggunakan senjata suci semu, tetapi para jenius ini sebenarnya sudah mulai menggunakan senjata suci. Di tangan kedua orang ini, kekuatan senjata suci dikerahkan sepenuhnya. Bahkan dengan bantuan senjata suci, mereka masih memiliki harapan untuk melawan dan membunuh para penguasa alam suci. Dengan membakar pil esensi spiritual yang tak terhitung banyaknya, mereka dapat melancarkan serangan berkekuatan penuh dari para penguasa alam suci. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Dibandingkan dengan pedang suci di tangan Sun Zanpeng sebelumnya, kekuatan senjata suci yang dikeluarkan oleh kedua orang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Sun Zanpeng. Meski ia tidak sebaik Ye Xiwen dan Tianyuan Jing dalam mencapai tingkat telepati, itu tetap menakjubkan. Awalnya, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar, dan kini setelah masing-masing memiliki senjata suci, perbedaan itu semakin mengecil. Senjata suci bahkan bisa membunuh seorang master di alam Sein, apalagi seorang semi-Sein puncak, yang bisa mati jika tidak hati-hati. Siapapun bisa mati di tangan senjata suci lawannya karena kelalaian dan menjadi hantu bawahannya. Aduh, terdengar suara keras menembus udara, dan cahaya mengerikan menyapu angin puting beliung besar, dan anak panah tajam lainnya melesat langsung ke arah wajah Di Chen. Pada saat ini, sekitar 200 pasukan mengirimkan lapis baja hitam yang tersisa langsung menyerang ke arah Di Chen, dan 200 pemanah juga menembakkan panah tajam. 500 prajurit infanteri yang awalnya mengepung Raja Qin juga menyerang dengan dahsyat. Masing-masing dari mereka berada di tahap semi-suci akhir, dan orang-orang ini bersatu untuk menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin Raja Qin begitu kuat? Aku hanya mendengar bahwa dia pernah menghancurkan seluruh negeri, yang sudah cukup mencengangkan. Tapi dia benar-benar menindas Kaisar Chen yang sama berbakatnya tanpa perlawanan. Ini sungguh mengerikan. Kaisar Chen begitu terkenal. Ia pernah membunuh 2 orang jenius yang bekerja sama, namun ia tertekan hingga kehilangan kesabarannya. Ini hanya menunjukkan yang lemah dengan yang kuat. Seorang murid dari Pulau Huntian di Laut Cina Timur merasakan hal ini dengan marah, tetapi lebih banyak orang menanggapi dengan nada meremehkan. Hanya yang lemah yang akan mengatakan ini. Boneka-boneka itu hanyalah sebagian dari kekuatan Raja Qin. Jika kamu punya kemampuan, kamu juga bisa mendapatkan pasukan sebesar itu. Lagi pula, bukankah itu berarti Di Chen dan singa emas di bawahnya, yang juga mengembunkan 999 hukum, tidak menyebutkan yang lemah dengan jumlah mereka? Mengapa mereka tidak mengatakan bahwa Raja Qin menindas yang lemah padahal dia belum mengerahkan seluruh kekuatan? Seringkali, tidak ada yang benar atau salah. Bahkan keberuntungan pun bisa menjadi bagian dari kekuatan. Apalagi yang tidak diperbolehkan. Di Chen yang tertekan tak berdaya melawan. Lelucon apa ini? Serangan balik Di Chen yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Mendengar komentar orang-orang itu, Ye Xiwen mencibir. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di depan mata semua orang, panah panjang itu melesat tepat ke arah wajah Di Chen, tetapi Di Chen kini tertahan oleh pasukan elit berbaju hitam.
Pasukan kavaleri elit berbaju hitam tentu saja bukan tandingannya, tetapi mereka lebih dari cukup untuk menahannya. Energi pembunuh dari panah panjang telah mengenai pipi Dichen, dan seluruh tubuhnya berdesir. Aduh! Singa emas di bawah Dichen memancarkan pancaran cahaya keemasan, dan Dichen sendiri menghilang. Ledakan! Serangan yang tak terhitung banyaknya menyapu ke posisi Dichen berdiri tadi. Raja Qin dan kekuatan hampir 1000 pengawal Xuanjia membombardir titik yang sama, yang setara dengan serangan gabungan para master di puncak tingkat semi-suci. Ledakan! Seluruh ruangan akhirnya tak mampu menahan kerusakan dan hancur berkeping-keping, bahkan ada yang berubah menjadi bubuk, tampak sangat mengerikan. Namun orang yang seharusnya serang mereka menghilang tanpa jejak. Ye Xiwen menyadarinya, dan Raja Qin yang berada di tempat kejadian tentu saja tidak akan melupakannya. Kepala bertopeng itu berpatroli di sekitarnya dengan panik. Desir. Hampir sedetik kemudian, cahaya keemasan menyambar, dan Dichen muncul di hadapan Raja Qin yang menunggangi singa emas, kurang dari 3 kaki jauhnya, atau sekitar 10 meter. Jarak ini mungkin cukup jauh bagi orang biasa, tetapi bahkan setengah orang suci biasa, jarak ini hampir tak berarti apa-apa. Di panggung tinggi, dikelilingi awan dan kabut, banyak tokoh penting menyaksikan pemandangan ini dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut. Apa yang mereka lihat? Saya benar-benar melihat transportasi. Ya, dengan keterampilan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Dichen tidak bergerak terlalu cepat hingga menciptakan ilusi pada mata orang-orang, tetapi dia memang bergerak dalam sekejap. Inilah kekuatan luar angkasa. Ini sungguh mengejutkan. Perlu diketahui bahwa di antara sekian banyak hukum, yang paling misterius, selain waktu, adalah ruang. Hukum ruang adalah hukum yang bahkan para master alam suci agung pun tak mampu dipahami. Antara para master setingkatnya, para master yang telah memahami hukum ruang hampir tak terpecahkan. Bagi mereka, menjelajah ruang adalah hal yang biasa. Orang-orang seperti itu sama sekali tak terpecahkan. Hanya di antara ratusan miliar orang, ada orang yang memiliki bakat alamiah dalam hukum ruang angkasa, dan baru pada saat itulah ia pada awalnya dapat menerapkan hukum ruang angkasa pada tingkat yang sangat rendah. Ye Xiwen bahkan lebih terkejut. Dia melihatnya dengan jelas dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dia juga melihat dengan jelas bahwa saat Dichen menghilang, pasti ada tembok ruang. Inilah kemampuan spasial. Tidak heran Dichen begitu percaya diri dan tidak menganggap siapapun serius. Hampir seketika, Raja Qin bertindak, menarik busurnya dan memutarnya. Serangkaian tindakan itu hampir dilakukan sekaligus, tanpa jeda atau keraguan. Hanya sesaat, tetapi pada saat itu, Dichen berada kurang dari 3 meter dari Raja Qin. Suara mendesing. Bab 447. Temukan kesempatan untuk membunuh Dichen. Suara mendesing. Anak panah panjang di tangan Raja Qin dilepaskan seketika, dan melesat ke arah wajah Dichen seperti naga panah. Memanggil. Dichen sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di depan mata semua orang. Ledakan. Anak panah panjang itu langsung menimbulkan retakan besar di tanah. Kali ini semua orang memperhatikan dengan lebih teliti. Ye Xiwen memang merasakan ruang, dan jantungnya langsung mencelos. Kemampuan spasial, memang kemampuan spasial. Ini adalah hal yang paling merepotkan dan rumit. Hukum ruang adalah hukum terdalam kedua setelah hukum waktu, hukum yang bahkan para santo agung pun tak mampu dipahami. Terlebih lagi, meskipun seseorang dapat perlahan-lahan memahami hukum ruang, kecuali seseorang memiliki bakat di area ini, itu hanya akan menjadi beberapa aplikasi yang memahami dan akan sulit untuk benar-benar memanfaatkannya dalam pertempuran sesungguhnya. Belum lagi mampu menghilang kapan saja dan di mana saja seperti Dichen, yang mana bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Para master di alam Sein Agung juga bisa memecahkan masalah, tetapi begitu mereka masuk, mereka akan tersesat dalam kekacauan. Jika mereka ingin keluar lagi, mustahil tanpa koordinat. Koordinat.
Sesuatu tiba-tiba muncul dalam pikiran Ye Siwen. Memanggil. Di Chen yang menghilang muncul kembali, kali ini tepat di belakang Raja Qin. Ia dikurung dengan tombaknya, menghancurkannya bagai gunung. Bang! Di Chen mengejutkan Raja Qin. Raja Qin bahkan tak sempat bereaksi ketika ia terlempar dari kudanya dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Sebelum pengawal Xuanjia di sekitarnya sempat bereaksi, Di Chen menghilang lagi dan muncul tepat di atas Raja Qin, menusuknya dengan tombak, hampir membunuh. Astaga! Anak panah lain melesat melintasi langit dengan cahaya yang cemerlang. Hampir seketika, anak panah itu mencapai Di Chen, menembus tubuhnya. Di Chen menghilang sekali lagi. Raja Qin duduk tegak di atas kudanya, tubuhnya sedikit gemetar. Jelas bahwa serangan Kaisar Chen telah menjadi ancaman besar baginya. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Raja Qin, yang tadinya berada di atas angin, kini benar-benar dikalahkan oleh Di Chen. Pertarungan ini bahkan tidak terlihat seperti pertarungan antara dua master yang levelnya sama, namun lebih seperti pertarungan antara dua master dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka. Kekuatan master dengan kemampuan spasial dipertahankan sepenuhnya saat ini. Ledakan. Di Chen tiba-tiba muncul di belakang Raja Qin dan melepaskan tembakan lagi, membuatnya terpental lagi. Baju sirahnya hancur total, dan darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, Ye Siwen akhirnya mengerti bahwa yang memiliki kemampuan spasial bukanlah Di Chen, melainkan singa emas yang ditungganginya. Seharusnya itu adalah kemampuan alami dari keturunannya. Tapi apa bedanya? Sekarang mereka hampir menjadi satu. Setelah mengalami presentasi, Raja Qin tidak tinggal diam, melainkan bergerak bagai kilat, dan langsung melancarkan serangan pedang ketika Di Chen muncul. Namun, ia tetap tidak dapat sepenuhnya menahan Di Chen. Selama ia memanfaatkan peluang sekecil apapun, ia akan memiliki peluang untuk melukai Raja Qin dengan parah. Berceceran darah, serpihan tulang beterbangan, dan semakin jauh pertarungan berlangsung, semakin lemah Raja Qin untuk melawan. Luka-lukanya semakin parah, gerakannya semakin lambat, tubuhnya dipenuhi luka, pemandangan yang mengerikan. Sementara itu, gerakan Di Chen semakin cepat, serangannya semakin brutal. Di dunia kecil yang menyaksikan pertempuran itu, para murid yang tak terhitung jumlahnya bersiap-siap. Pertempuran ini terlalu brutal. Awalnya mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang seimbang, tetapi hasilnya sama seperti ini. Pertempuran itu menjadi hampir tanpa ketegangan. Seharusnya ini merupakan pertarungan yang seimbang kekuatan, tetapi sekarang Raja Qin telah babak belur dan berlumuran darah, dengan sebagian tubuhnya hampir hancur, sementara Di Chen tampak baik-baik saja. Ledakan. Raja Qin terpental lagi, dan seluruh lengannya terputus. Semua orang langsung berdiri. Di Chen mengabaikan teriakan Raja Qin dan menusukkan tombaknya ke depan seperti seekor naga. Berhenti. Melihat Raja Qin akan dibunuh, bahkan penguasa Istana Agung yang paling tenang pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Kematian seorang jenius biasa bukanlah hal yang wajar, tetapi Raja Qin berbeda. Ia tak diragukan lagi adalah elit teratas di antara para jenius. Bagaimana mungkin seorang jenius biasa bisa dibandingkan dengan Raja Qin? Teriakan keras penguasa istana tertinggi langsung berubah menjadi naga suara dan bergetar di ruang sempit tempat kompetisi. Di Chen mendengarnya, tapi hanya mencibir dan langsung menusuknya dengan tombaknya. Ledakan. Seluruh tubuh Raja Qin, termasuk kudanya, bersandar ke tanah. Angin mengisyaratkan, membawa sedikit bau darah. Raja Qin telah meninggal. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Mungkin mereka semua sudah memproduksinya, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Awalnya mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang merugikan kedua belah pihak, namun mereka tidak mengira akan menjadi pertempuran sepihak seperti ini. Bagus, bagus sekali. Sang penguasa Istana Agung duduk, mencibir ringan 2 kali, dan tidak berkata apa-apa.
Pemandangan seperti itu akan terjadi beberapa kali, hampir setiap 100 tahun, dan beberapa rakyatnya akan mati, begitu pula rakyat yang lain. Saya sudah melihatnya begitu sering sampai saya menjadi mati rasa. Berbeda dengan penguasa istana tertinggi, penguasa Pulau Huntian hanya terkekeh dan tidak berkata apa-apa, namun wajahnya tampak bangga. Suka atau tidak, semuanya sudah berakhir. Konfrontasi ini, yang juga merupakan konfrontasi pertama antara 8 jenius, hampir bisa dianggap berakhir dengan kemenangan mutlak di Chen. Melihat hasil seperti itu, banyak orang yang siap. Kekuatan di Chen sekali lagi diketahui orang-orang, dan banyak orang bahkan mengira sebagai nomor satu di antara banyak orang jenius, dan tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Dengan kemampuan ruang, semua orang pesimis. Adakah yang bisa menandingi orang seperti itu? Banyak orang merasa bahwa kekuatan di Chen mungkin melampaui orang lain pada level 1. Setelah kompetisi antara Kaisar Chen dan Raja Qin berakhir, kompetisi lain tidak menarik perhatian banyak murid. Kompetisi hari ketiga berakhir dengan cepat. Namun, semua orang justru semakin bersemangat. Dilihat dari masalah, persaingan di hari keempat jauh lebih ketat daripada hari ketiga. Pada dasarnya, hanya para master di tahap semi-Sein akhir yang berhasil bertahan. Dan yang terpenting, setelah menyaksikan persaingan antar satu kelompok jenius kemarin, hari ini kita akan menghadapi pertarungan antar 3 kelompok jenius. Kelompok pertama adalah Di Chen, yang mengalahkan Raja Qin kemarin. Kali ini lawannya tak lain adalah Jin Wuxiang, monster laut dari klan yang sama. Melihat pengaturan seperti itu, wajah penduduk Pulau Huntian memerah, tetapi mereka tidak berdaya. Pengundian awal dilakukan secara acak, lalu ditentukan. Setelah mengalahkan lawan yang sesuai, mereka dapat maju. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, hanya satu dari 2 orang jenius dari Pulau Huntian yang bisa melanjutkan. Selain pertarungan antara kedua klan ini, ada juga pertarungan antara Gemini dari klan Xuan Yuan dan Raja Es dari Akademi Zhenwu. Di antara 8 jenius ini, Raja Es tidak diragukan lagi yang paling rendah hati dan misterius. Pada dasarnya, selain kompetisi, ia seperti naga yang hanya bisa dilihat dari kepala hingga ekor. Setelah kompetisi, pada dasarnya ia menghilang. Malam itu, cahaya bulan yang terang di langit menyebar ke seluruh bumi. Ye Xiwen berbaring di panggung tinggi di puncak Changxing, menatap langit berbintang, pikirannya penuh dengan pikiran. Dalam sekejap mata, sudah hampir 10 tahun sejak ia menginjakkan kaki di jalan kuno dan tiba di puncak Changxing. Waktu berlalu begitu cepat, bagaikan kilatan cahaya, menghilang tanpa jejak. Awalnya, Ye Xiwen berpikir untuk kembali ke bumi dan berlatih sesegera mungkin. Ia harus kembali ke bumi sebelum orang tua di kehidupan sebelumnya meninggal dunia. Namun kini ia menyadari bahwa ia berpikir terlalu sederhana. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan ia masih jauh dari alam suci. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jalan kembali ke bumi. Meskipun ia masih memiliki kerinduan akan bumi di dalam hatinya, ia perlahan-lahan kehilangan harapan untuk bertemu orang tua di kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, ia bahkan tidak tahu di mana letak bumi. Kita bahkan tidak tahu apakah ia berada di dimensi spasial yang sama dengan bumi. Adik muda kamu. Pada saat ini, sosok tinggi muncul di depan Ye Xiwen. Saudara Bai. Ye Xiwen mengerahkan tenaganya di pinggangnya dan duduk. Apakah kamu tidak sedang menyendiri sekarang? Meskipun Bai Jiansong berhasil menembus alam Sein Agung, dia telah memperoleh banyak wawasan dari pertempuran sebelumnya, dan dia juga perlu mengkonsolidasikan alam Sein Agungnya, jadi dia pada dasarnya mengasingkan diri akhir-akhir ini. Haha, terkadang kita harus keluar untuk menghirup udara segar, kata Bai Jiansong sambil tersenyum. Selamat, adik muda Ye, sudah sampai di sini. Kamu bukan juara. Apa yang perlu diberi selamat? Kata Ye Xiwen terus terang. Dia dan Bai Jiansong sudah sangat akrab. Jika dari awal, dia tidak akan pernah mengatakan ini. Bai Jiansong melihat Ye Xiwen seperti ini,
tapi dia tidak peduli. Ia duduk di sebelah Ye Xiwen dan berkata, tentu saja, ada preferensi. Hehe, kematian Raja Qin tampaknya mengejutkan beberapa orang tua. Beberapa dari mereka marah karena malu, terutama orang tua di Puncak Yuyang. Mereka sangat marah. Puncak Yuyang adalah tempat warisan Raja Qin dulu tinggal, dan juga merupakan salah satu dari 10 warisan utama. Awalnya, Puncak Yuyang mendidik Raja Qin sebagai harapan dan pilar masa depan. Kali ini, mereka meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi hanya untuk mengasah kemampuan Raja Qin. Menurut mereka, dengan kekuatan Raja Qin, bahkan jika ia dikalahkan oleh rekan-rekannya, ia pasti akan lolos tanpa cedera. Siapa sangka ia akan dipaku sampai mati oleh Di Chen di depan semua orang. Beberapa orang tua bilang, kamu harus mencari kesempatan untuk membunuh Di Chen. Kalau kamu bisa membunuh Di Chen, selain hadiah kompetisinya, mereka juga akan memberi 10 juta pil yuan spiritual. Bab 448 menjadi duri di mata. Puncak Yuyang adalah tempat warisan Raja Qin dulu tinggal, dan juga merupakan salah satu dari 10 warisan utama. Awalnya, Puncak Yuyang telah membina Raja Qin sebagai harapan dan pilar masa depan. Kali ini, mereka meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi hanya untuk mengembangkan kemampuannya. Menurut mereka, dengan kekuatan Raja Qin, bahkan jika ia dikalahkan oleh rekan-rekannya, ia pasti akan lolos tanpa cedera. Siapa sangka ia akan dipaku sampai mati oleh Di Chen di depan umum. Beberapa orang tua bilang, kamu harus mencari kesempatan untuk membunuh Di Chen. Selama kamu bisa membunuh Di Chen, selain hadiah kompetisi itu sendiri, mereka juga akan memberi 10 juta pil Ling Yuan. Bai Jiansong menatap Ye Xiwen dengan tajam, senyum tersungging di bibirnya. 10 juta pil Ling Yuan, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas. Kali ini, Puncak Yuyang tak hanya marah dan malu, ia mungkin akan menjadi gila. 10 juta pil Ling Yuan, termasuk yang telah diperoleh Ye Xiwen sebelumnya, ditambah pil Ling Yuan yang dihadiahkan dalam kompetisi ini, sudah cukup bagi Ye Xiwen untuk berlatih dan menerobos ke alam Sein tanpa perlu khawatir kekurangan pil Ling Yuan. Ye Xiwen tentu saja sangat bersemangat. Ia juga ingin membunuh Di Chen. Di Chen terlalu berbahaya baginya, dan Di Chen tidak pernah bermusuhan dan berniat membunuh. Cara terbaik untuk menghadapi seseorang yang selalu memusuhinya adalah dengan membasminya habis-habisan. Ye Xiwen tidak memiliki ide-ide yang sok tahu seperti kebanyakan orang. Karena dia musuh, tidak ada yang perlu dikatakan. Musuh terbaik adalah orang mati. Awalnya ia berniat membunuh Di Chen, namun kini Puncak Yuyang memberikan 10 juta pil Ling Yuan lagi. Ini adalah fitnah yang jarang ditemui Cai Hong. Mulai, ini bukan harga tertinggi yang bisa mereka dapatkan untuk debut mereka. Masih ada tempat, kalau kalian mau, aku bisa bicara dengan mereka. Kata Bai Jiansong. Tidak perlu, cukup 10 juta pil esensi spiritual. Kata Ye Xiwen. Itu memang hadiah gratis, tapi serakah bukanlah karakter Ye Xiwen. Melihat Ye Xiwen tahu kapan harus berhenti, Bai Jiansong tersenyum. Orang seringkali tidak tahu kapan harus menanyakan sesuatu dan kapan tidak. Tapi kau juga harus hati-hati. Aku baru saja mendengar kalau Di Chen ini ternyata punya kemampuan spasial. Kemampuan yang sangat mengerikan. Raut wajah Bai Jiansong tiba-tiba berubah serius. Bahkan ia merasa ngeri saat mendengar tentang kemampuan spasial ini. Dibandingkan dengan fisik-fisik istimewa tersebut, kemampuan spasial ini bahkan lebih langka, karena fisik-fisik istimewa tersebut seringkali memiliki jejak yang dapat dilacak. Banyak fisik istimewa seringkali muncul karena leluhur mereka dulunya adalah sosok yang kuat. Misalnya, tubuh Titan muncul karena leluhur mereka memiliki darah Titan, secara harfiah. Ini hanya dapat dianggap sebagai kasus atavisme, tetapi kemampuan spasialnya berbeda. Seringkali tidak ada tanda-tanda, dan mereka tidak akan muncul di keluarga atau tempat tertentu. Siapapun mungkin memiliki bakat seperti itu, tetapi sangat sedikit yang telah ditemukan.
Bahkan banyak orang telah menjalani hidup mereka dalam keadaan standar. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki bakat untuk ruang. Tidak apa-apa kalau orang seperti ini tidak muncul, tapi begitu dia muncul, kejadiannya akan menggemparkan. Aku tahu, Ye Siwen mengangguk dan berkata, namun, saya menemukan bahwa orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa bukanlah dia, melainkan singa emas yang ditungganginya. Meski begitu, itu bukan apa-apa. Mereka satu, kan? Kata Bai Jiansong. Ye Siwen bukan satu-satunya yang melihat ini. Mereka semua berpikiran sama. Entah itu di Chen atau singa emas, siapapun yang memiliki kemampuan ini, apa bedanya? Mereka satu, dan jangan bahas singa emas dulu. Bahkan dengan kekuatan di Chen sendiri, dia luar biasa kuat. Dia pasti bisa mengalahkan dua jenius biasa sekaligus tanpa masalah. Jadi, jika Anda berpikir bahwa kemampuan spasial hanyalah kemampuan singa emas dan meremehkan di Chen, Anda salah besar. Bukankah singa emas dengan kemampuan spasial juga dimanfaatkan olehnya? Ini jelas. Akan tetapi, justru karena Ye Siwen sangat menghargainya dan juga sangat waspada terhadapnya, maka dia harus mati. Si kecil ini sungguh luar biasa. Bukan hanya para tetua di puncak Yuyang, bahkan para petinggi akademi pun terkejut. Jika orang ini dibiarkan tumbuh dewasa, Akademi Zhenwu kita mungkin harus bergantung padanya untuk sementara. Waktu di masa depan, kata Bai Jiansong serius. Pasukan-pasukan ini mengadakan kompetisi semacam itu karena mereka ingin melenyapkan para jenius dari pasukan musuh ini sesegera mungkin. Bukan karena para jenius ini menimbulkan ancaman saat ini, melainkan untuk pertimbangan di masa depan. Pilar-pilar kekuatan utama saat ini juga merupakan para jenius di masa lalu, dan mereka tentu saja memahami hal ini dengan sangat baik. Tentu saja, maksud orang-orang tua itu adalah, meskipun kau tak bisa melenyapkan Di Chen, kau harus bisa lolos tanpa cedera. Akademi sudah kehilangan Raja Qin, dan jika mereka kehilanganmu, itu akan menjadi kekalahan telak. Kata Bai Jiansong, itu juga yang kumaksud. Sekalipun kita gagal sekarang, itu tak masalah. Jalanmu masih panjang. Apa yang perlu ditakutkan? Sekalipun kita gagal 10.000 kali, satu berhasil saja, satu pukulan telaknya, sudah cukup. Kau bilang begitu, apa itu artinya kau tidak punya pendapat baik tentangku? Tanya Ye Siwen tak berdaya. Meskipun Bai Jiansong mengatakan ini karena tidak ingin terlalu menekannya, di sisi lain, bukankah dia juga tidak optimis? Di bawah komando Di Chen, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah lolos tanpa cedera, kan? Hehe, pihak lain punya kemampuan spasial. Bai Jiansong tidak menyangkalnya. Kemampuan ini sangat rumit, terutama pada tahap awal. Keunggulan mereka menjadi semakin menakutkan. Pada tahap selanjutnya, kita akan mampu memahami beberapa hukum ruang dan memiliki kemampuan untuk melawan kemampuan ini. Saat itu, celahnya akan menyempit. Jalan menuju latihan bela diri adalah memperlakukan tubuh manusia sebagai alam semesta yang perlu ditempa. Alam semesta batiniah selalu ada, termasuk pengamatan manusia, karya Ye Siwen yang diciptakan berdasarkan teori ini. Tapi apa sebenarnya yang disebut alam semesta? Alam semesta adalah jalinan ruang dan waktu. Inilah esensi alam semesta. Ruang adalah salah satu dari dua elemen utama pembentuk alam semesta. Seiring para prajurit terus berlatih, perlahan-lahan mereka akan memahami hukum ruang dan memiliki pemahaman tentang hukum tersebut. Mereka tidak akan pasif dan akan memiliki cara untuk melawan. Pada saat itu, meskipun lawan memiliki lebih banyak cara, celah tak kasat mata tersebut justru akan menyempit. Tentu saja, hal ini hanya berlaku bagi sebagian orang yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang hukum ruang. Bagi kebanyakan orang, celah tersebut justru akan semakin membesar. Oleh karena itu, Bai Jiansong berpikir bahwa sudah cukup baginya untuk lolos tanpa cedera. Mengenai mengakui kekalahan, ia bahkan tidak pernah berpikir. Hal itu tidak mungkin. Bagi para jenius ini, yang terpenting adalah hati yang tak terkalahkan.
Mereka tidak seperti Sui Yanluo dan yang lainnya. Begitu mereka mengakui kekalahan, akan ada cacat di hati Tao mereka, dan pencapaian mereka dalam hidup ini akan terbatas. Raja Qin berjuang sampai akhir dan mati tanpa memohon belas kasihan, dan karena alasan inilah. Ngomong-ngomong, kamu tidak terlalu memikirkanku saat ini, kan? Kata Ye Siwen tanpa daya, tetapi dia juga bisa memahami pikiran Bai Jiansong. Sejak Di Chen menunjukkan kemampuan spasialnya, banyak orang secara pribadi menganggap Di Chen sebagai calon juara. Menurut mereka, jika Di Chen, yang memiliki kemampuan spasial, tidak memenangkan kejuaraan, siapa lagi yang bisa memenangkannya? Awalnya, yang difavoritkan untuk memenangkan kemenangan bukanlah Di Chen, melainkan saudara kembar Xuan Yuan, dan Di Chen berada di posisi kedua. Namun kini, Di Chen telah melampaui kedua saudara kembar itu sekaligus dan menjadi calon juara yang dinantikan banyak orang. Ini merupakan perubahan luar biasa, tetapi terjadi tepat setelah Di Chen menunjukkan kemampuan spasialnya. Bukan hanya karena aku tidak terlalu mengagumimu. Sejujurnya, meskipun kau benar-benar punya kemampuan untuk membunuh Di Chen, kuharap kau tidak membunuh. Kata Bai Jiansong. Kenapa? Tanya Ye Siwen. Menurutnya, karena Di Chen adalah ancaman, dan semakin besar ia tumbuh, semakin mengerikan pula dirinya. Maka, karena ia punya kesempatan, ia tak bisa melepaskannya dan harus memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan pukulan telak. Kalian tidak mengerti. Kalian semua terdaftar di mata orang-orang tua itu. Bukan hanya mereka yang berada di pasukan mereka sendiri, tetapi mereka juga berada di kekuatan lain semua menatap kalian. Kalian harus tahu bahwa kalian semua jenius, dan prestasi kalian di masa depan hampir bisa dikatakan tak terbatas, tetapi justru karena ini, mereka akan lebih peduli padamu. Di Chen kini telah menjadi duri di mata banyak orang. Bukan hanya Akademi Zenwu kita yang merawat. Saya pikir pasukan lain mungkin tidak akan maunya, termasuk Gua Huoyun, Istana Xuan Yuan, dan bahkan pasukan lain yang tidak memilikinya konflik. Mereka semua seharusnya berpikir seperti itu dan berasumsi sebagai duri di mata mereka, terutama beberapa kekuatan di atas Laut Cina Timur. Setelah kompetisi ini selesai, mereka mungkin akan mulai mengambil tindakan. Begitu orang-orang seperti itu tumbuh dewasa, jika Akademi Zenwu kita mungkin hanya perlu hidup di bawah bayangan-bayangannya untuk sementara waktu, maka orang-orang itu akan merasakan ancaman yang mematikan, jadi mungkin akan ada banyak tindakan terhadapnya. Kata Bai Jiansong, Di Chen sendiri sudah dianggap duri di mata orang lain. Jika kau membunuh Di Chen, kau akan langsung menggantikan Di Chen dan menjadi duri di mata mereka. Pada saat itu, pembunuhan, penyergapan, dan tindakan terhadapmu akan muncul silih berganti. Itu akan menjadi saat yang paling berbahaya bagimu. Lanjutnya Bai Jiansong. Bab 449 Duel dengan Citian. Ye Siwen menjawab, ia tahu bahwa juara kompetisi ini pasti akan menghasilkan semua kekuatan besar dan akan segera ditindak. Bukan hanya kekuatan yang berpartisipasi, tetapi juga banyak kekuatan yang menyaksikannya. Situasi seperti ini telah terjadi lebih dari sekali atau dua kali dalam sejarah. Jika kau tak mampu bertahan, kau mungkin mati, tapi jika kau mampu bertahan, kau mungkin akan terbang tinggi ke angkasa. Ini adalah kesempatan, sebuah penempaan, dan jalan buntu. Saat Di Chen menunjukkan kemampuan spasialnya, ia langsung menjadi duri di mata semua orang. Intinya, di mata semua orang, terutama para petinggi, Di Chen telah menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Begitu Ye Siwen menunjukkan kekuatan untuk membunuh Di Chen, ia akan langsung menggantikan Di Chen dan menjadi duri di mata semua orang. Kalau mereka mau melakukan sesuatu, biarkan saja. Tak ada pelangi tanpa angin dan hujan. Kata Ye Siwen setelah jeda, serangan apapun yang tak bisa membunuhku justru akan membuat lebih kuat. Ada kilatan kegilaan di mata Ye Siwen, dan dia ingin mengubah ancaman ini menjadi pelatihannya sendiri. Ia tahu mungkin ada tirai pemisah yang besar antara dirinya dan alam Phoenix kuno, seperti semut-semut di tanah yang memandang alam dewa di langit.
Ia harus tumbuh, dan tumbuh lebih cepat. Cepat atau lambat, ia akan mampu terbang tinggi. Kalau dia bahkan tidak sanggup menahannya, lalu bagaimana dia bisa membawa Hua Menghan kembali dari alam Phoenix kuno? Hahaha, bagus, menarik. Bai Jiansong menggenggam tangan dan tertawa. Juga kakak bilang begitu pada waktu itu. Kalian berdua benar-benar saling mengerti. Siapapun yang ingin menjadi lebih kuat dan terkuat akan membuat pilihan ini. Tidak ada yang aneh tentang Ye Xiwen. Dalam perjalanan menuju yang terkuat, kesulitan-kesulitan ini tak terelakkan. Jika aku bisa membunuh Di Chen, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu pula, aku yakin dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Ye Xiwen. Ye Xiwen memberitahu Bai Jiansong tentang balas dendam antara dirinya dan Di Chen. Entah karena balas dendam kita di Pulau Myriad Demons atau karena kejuaraan, dia harus mati. Kata Ye Xiwen dengan ekspresi tegas. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan, jika Di Chen tidak mati, dia akan mati. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa mereka serahkan. Satu-satunya jalan keluar adalah menang, atau mati. Jangan bahas Di Chen dulu. Citian, pria yang akan kau temui besok, bukan orang yang mudah ditaklukkan. Kata Bai Jiansong. Wujud asli Dewa Barbar muncul di hampir setiap generasi murid Nanman. Masing-masing dari mereka hampir selalu menjadi pemimpin di antara generasi murid saat ini. Tubuh sejati Dewa Barbar adalah fisik khusus untuk menjadi dewa, tetapi merupakan buatan manusia dan dapat dikendalikan. Hampir satu atau dua akan muncul di setiap generasi. Kadang-kadang bahkan ada beberapa. Wujud asli Dewa Barbar akan muncul di Gua Baiman, Gua Huoyun, Del. Begitu situasi ini terjadi, pertumpahan darah tak terelakkan. Pemenang pun ditentukan, dan pemenang ini seringkali tak bertanding. Yang paling mencengangkan adalah, seolah-olah tubuh asli para dewa Savage yang berbeda saling tertarik. Setelah membunuh tubuh asli sesama dewa Savage, mereka memiliki metode rahasia yang memungkinkan mereka menyerap esensi dan darah lawan, menyuburkan darah mereka sendiri, dan menjadi lebih kuat. Dahulu kala, ada seorang master di Barbar Selatan yang membunuh 10 tubuh asli dewa barbar dari generasi yang sama. Pada akhirnya, ia menjadi yang terbaik di generasinya dan tak terpecahkan di Barbar Selatan. Di dunia Zhenwu saat itu, ia adalah salah satu master terbaik. Ketika Akademi Zhenwu terpaksa menggunakan rencana cadangan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, ia tiba-tiba menghilang. Saat itu, seluruh dunia Zhenwu terguncang, dan untuk pertama kalinya, fisik tubuh sejati Dewa Barbar menjadi salah satu fisik terkuat yang terkenal. Dengan garis keturunan yang begitu kuat, setiap generasi pewaris sangat menakutkan. Lawan seperti itu tidak dapat dikatakan lemah dalam hal apapun. Apapun yang terjadi, aku akan mengalahkannya. Kalau aku saja tidak bisa mengalahkannya, bagaimana mungkin aku mau merepotkan Di Chen? Kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Senyum Ye Xiwen sangat cerah di bawah sinar bulan. Hembusan angin dingin berhembus, menyapu malam, dan akhirnya hari keempat yang dinantikan pun tiba. Pada hari ini, 3 bank jenius akan bertarung secara bersamaan. Banyak orang khawatir tentang kelompok mana yang akan mereka pilih untuk ditonton. Setiap penyimpangan pasti akan menyebabkan pertempuran yang menegangkan, dan kehilangan salah satu dari mereka akan sangat mengerikan. Namun kenyataan memaksa mereka memilih satu untuk ditonton. Bagi mereka yang memilih untuk menonton pertarungan antara Citian dan Ye Xiwen, momen paling seru akan segera tiba. Hari ini akhirnya tiba. Tubuh sejati Dewa Barbar adalah tubuh fisik terkuat di antara bangsa Barbar Selatan, dan Ye Xiwen pernah membunuh tubuh Titan tersebut, jadi seharusnya ia menjadi tubuh fisik terkuat di antara generasi muda di wilayah selatan. Pertarungan antara tubuh tiran dan tubuh sejati Dewa Barbar akan segera dimulai, dan semua orang menantikan pertarungan ini. Salah satunya adalah fisik terkuat dari suku Barbar Selatan, fisik tertinggi yang pernah dimiliki oleh Dewa Barbar, yang telah meninggalkan terlalu banyak rahasia. Konon, jika dikembangkan secara ekstrim,
dapat mengembalikan penampakan dewa barbar di dunia. Yang selainnya lagi adalah seorang pria kuat yang pernah mengalahkan Titan dan mengajarkan keterampilan yang diciptakan oleh para pria kuat zaman dahulu. Keduanya sangat kuat. Ini mungkin pertarungan fisik terkuat di selatan. Matahari sudah tinggi di langit, dan di arena kompetisi, tubuh asli dewa barbar, Citian, sedang menunggangi seekor binatang barbar tak dikenal, dengan tombak merah darah di tangan terhunus ke tanah. Aura ganas dari tubuhnya menyapu, seolah-olah zaman dewa barbar modern telah terlahir kembali. Meskipun banyak orang terpisah oleh ruang, mereka tampaknya masih bisa merasakan kekuatan tempur mengerikan dari tubuh asli dewa barbar. Aura ganasnya membuat orang-orang ketakutan. Citian adalah satu-satunya jenius dari Nanman yang datang kali ini, tetapi kekuatan juga yang paling dahsyat. Dia adalah favorit ketiga untuk memenangkan kejuaraan, setelah Di Chen dan si kembar Xuan Yuan. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan, sulit untuk mengatakan tentang Di Chen yang memiliki kemampuan spasial, tetapi dibandingkan dengan si kembar Xuan Yuan, dia jelas tidak kalah. Komentar seorang murid Akademi Zhenwu. Melihat Citian berdiri di sana menunggangi binatang buas, berdiri dengan tenang, ada niat membunuh yang tak bersaing yang perlahan-lahan menyapu sedikit demi sedikit, seolah-olah seseorang dapat melihat pemandangan dewa perang yang sedang menyapu seluruh hutan belantara. Semua orang diam-diam kemunculan Ye Xiwen, menahan napas, seolah-olah bernapas dapat merusak pemandangan di hadapan mereka. Ruang itu berputar dan sesosok tubuh masuk. Sosok itu adalah seorang pemuda biasa dengan penampilan yang tampan. Ia memilih demi memilih menuju tengah lapangan. Sosok itu adalah Ye Xiwen. Dibandingkan dengan Citian yang gagah, Ye Xiwen tampak terlalu biasa. Ia mengenakan kemeja hijau dan tidak memancarkan aura seorang pria kuat. Hahaha, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menantikan hari ini. Citian menatap Ye Xiwen dan tertawa terbahak-bahak, penuh semangat, tak ada orang lain yang bisa melakukannya selain aku. Melihat penampilan Ye Xiwen, ia langsung bersemangat. Aku pernah mendengar tentangmu. Kau pernah membunuh tubuh Titan. Awalnya, dialah lawan yang ingin kubunuh, tapi karena kau yang membunuh, maka sama saja jika aku membunuhmu. Citian menatap Ye Xiwen dengan mata merah, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tak terbendung, yang tak bisa disembunyikan. Keliaran Citian membuatnya seperti orang barbar, tetapi kesombongannya sama bertahan dengan Di Chen dan yang lainnya. Saya khawatir bahkan jika Di Chen berdiri di depannya sekarang, dia tidak akan berubah sama sekali. Ini adalah kepercayaan diri yang tak terbayangkan, dan kepercayaan diri inilah yang menjadi alasan mendasar yang mendukungnya sampai sejauh ini dan meraih kemenangan yang tak terhitung banyaknya. Kau pikir siapa kau jika bisa membunuhku? Kamu Xiwen mencibir. Ledakan. Momentum tak terbatas di tubuh Ye Xiwen mengangkat kolom udara keemasan, membubung ke angkasa dan menembus awan. Tubuh Ye Xiwen perlahan-lahan diselimuti oleh keilahian keemasan. Dari pemandangan itu, tampak seolah-olah ia mengenakan jubah dewa emas. Keilahian emas yang tak terbatas memadat menjadi samudra keilahian emas di bawah kaki. Cahaya emas separuh langit, bagaikan kerajaan dewa emas, membuat Ye Xiwen tampak seperti dewa. Ye Xiwen memberikan segalanya sejak awal dan tidak meremehkannya. Dua aura dahsyat yang tiba-tiba menyerang di tengah, dan aura kedua orang itu tak mau menyerah. Ruang terdistorsi hebat akibat tabrakan aura tersebut. Keduanya sangat menakutkan. Seni bela diri macam apa yang Ye Xiwen latih sampai begitu menakutkan. Dia tampak seperti dewa, kata seorang murid yang malu-malu. Keduanya tampak seperti dewa, dewa buas dan dewa emas, bertarung di udara. Ini sungguh menarik. Di panggung tinggi, dikelilingi awan dan kabut, para pemimpin utama dari 4 kekuatan utama dengan tenang menyaksikan pertempuran antara para jenius di bawah. Karena kedua murid itu saling berdekatan, meskipun Di Chen memperlihatkan kekuatan ruang dan dianggap hampir mengamankan keamanan, wajahnya tidak terlihat begitu baik. Sebaliknya, penguasa istana Xuan Yuan cukup percaya diri,
dan memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap saudara-saudara Gemini. Apalagi ketika Di Chen menunjukkan kemampuan spasialnya, ia sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, kedua jenius itu berkembang. Mereka mungkin bukan lawan Di Chen dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi jika ada 2 dari mereka, tidak akan ada masalah. Hahaha, sekarang 3 murid jenius Akademi Zhenwu Mu akan musnah. Penguasa Istana Suanyuan menatap penguasa Istana Agung dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Raja Qin telah dipaku sampai mati. Menurutnya, Raja Es sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawan kembar Suanyuan. Tak seorang pun akan tahu sampai akhir, kata penguasa istana tertinggi dengan enteng, tanpa kesedihan atau kegembiraan. Pertarungan antar junior ini tak mampu menggerakkannya. Pertarungan seperti itu terjadi sekali setiap 100 tahun, yang terlalu sering, meskipun ia pernah menjadi salah satu dari mereka. Apa yang masih Anda pikirkan tentang kondisi mereka? Kepala Istana Suanyuan mencibir, Raja Esmu itu sudah hancur, dan Ye Xiwen itu hanya mengolah teknik yang belum sempurna. Jika dia punya versi lengkapnya, itu akan baik-baik saja, dan dia bisa menyempurnakannya sendiri. Jangan konyol, orang-orang selevelmu, bagaimana mungkin kami tidak tahu kekuatan mengerikan dari teknik kuno ini? Bab 450 menekan Citian. Keahlian para perkasa kuno memiliki tempat khusus di mata orang-orang ini. Memahami dan mempelajari seluruh keahlian perkasa kuno bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Terlebih lagi, mereka masih harus menyempurnakan keahlian para perkasa kuno. Jika mereka saja tidak bisa, bagaimana mungkin Xiwen bisa? Dalam benak mereka, Ye Xiwen hanyalah seseorang yang mengutak-atik beberapa hal sendiri. Ia hanyalah pria berpenampilan kuat, bagaikan macan kertas. Penguasa istana tertinggi tidak mengatakan apa-apa, tetapi raut wajah jeleknya terpancar. Jika Ye Xiwen benar-benar pamer seperti itu, maka kematian Titan itu tidak adil, bahkan lebih tidak adil daripada kematian Doe. Coba lihat baik-baik, kamu akan tahu kalau itu cuma tipuan, kata Master Gua Awan Api sambil mencibir. Tak seorang pun tahu binatang apa yang ditunggangi Citian. Binatang itu sangat mengerikan, memancarkan aura Raja Binatang Buas. Membuat orang-orang ketakutan, tubuhnya gemetar, dan amarah membumbung tinggi. Kau memang sombong, tapi percuma saja orang mati sombong. Citian menatap Ye Xiwen dengan dingin dan berteriak, bunuh. Dengan teriakan nyaring, auranya bergerak ke segala arah, mendesak binatang buas yang ditungganginya untuk menduduki. Sungguh mengerikan, dan auranya menyebar ke segala arah, bagaikan pasukan berkuda pembohong yang menyapu wilayah selatan, perkasa dan kuat, atau bagaikan dewa pembohong yang terlahir kembali. Klang! Ye Xiwen juga melancarkan serangan penuh. Sebilah pedang panjang langsung mengembun di tangan. Ia menarik bilah panjang itu ke belakang dan menghantamkannya ke arah Citian. Kemanapun pedang panjang itu lewat, ruang terkoyak dan kekacauan energi keluar. Ledakan. Kedua belah pihak melakukan pemukulan dengan dahsyat. Pedang dan tombak berbenturan tiba-tiba, menghancurkan langit dan bumi, serta menjungkirbalikkan dunia. Adegan aneh terjadi ketika Citian yang menjulang tinggi, hampir 3 meter, dan Ye Xiwen yang kurus tiba-tiba diundang. Alih-alih Ye Xiwen terlempar seperti seharusnya, keduanya justru dilontarkan. Rasanya seperti 2 bintang raksasa diundang, dunia terbalik dan bumi runtuh. Citian terkejut menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu menekan Ye Xiwen dalam hal kekuatan murni. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti itu sejak ia mengembangkan tubuh dewa barbar sejati. Keduanya benar-benar seimbang. Ye Xiwen benar-benar bisa dibandingkan dengan Citian. Seru seseorang. Dibandingkan dengan tubuh dominan yang diketahui, Ye Xiwen yang tidak, wujud asli dewa barbar Citian telah terkenal selama bertahun-tahun. Ia telah berpartisipasi dalam banyak misi yang kuat. Sebagai perbandingan, Citian tentu saja lebih diunggulkan. Dapat dilihat dari peringkat sebelum kompetisi bahwa Citian berada di posisi ketiga,
dan Ye Xiwen di posisi kelima, yang lebih rendah dari Raja Qin. Kau memang cukup kuat untuk menjadikan batu asa untuk mengasah diriku sendiri. Qi Tian berevolusi dengan raut wajah yang agak garang. Ia benar-benar berani menggunakan Ye Xiwen sebagai batu asah. Banyak murid yang menyaksikan pertempuran di dunia kecil yang mengejutkan. Qi Tian begitu sombong sampai-sampai ia memperlakukan lawan setingkatnya seperti batu asah. Namun, banyak orang juga yang merasa bahwa Qi Tian adalah orang yang sangat terampil dan berani. Bagaimana mungkin dia berani mengatakan hal seperti itu tanpa keberanian? Menatap mata Ye Xiwen dingin. Qi Tian memang sangat kuat. Di antara para Tianjiao, dia juga seorang pemimpin, layak disebut master setingkatnya. Namun, jika Anda ingin menggunakannya sebagai batu asah, itu terlalu angan-angan. Keilahian emas di tubuh Ye Xiwen mendidih, seperti pakaian dewa emas yang mendidih seketika. Gelombang dewa emas di bawah kakinya memicu gelombang besar. Ye Xiwen mengangkat pedang panjang dan menatap Qi Tian dengan dingin. Ledakan. Qi Tian bergerak. Binatang buas yang ia duduki meraung ke langit, dan keempat kukunya menyentuh tanah, mengguncang angkasa seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam. Qi Tian menandatanganinya menuju Ye Xiwen dengan tombak di tangannya. Dalam sekejap mata, Qi Tian telah menerjang ke depan Ye Xiwen, dan tombak di tangan, yang lebih tinggi dari Ye Xiwen, langsung menusuk ke bawah, seolah-olah dapat membunuh Ye Xiwen sedetik kemudian. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya bergerak dan mencekik lehernya. Sial! Terdengar suara logam beradu yang keras, dan ujung pedang serta ujung tombak saling menyala dalam sekejap. Kedua pria itu bagaikan dua dewa perkasa yang bertarung di bumi. Kekuatan dahsyat itu mendorong mereka berdua mundur beberapa langkah, dan ruang di bawah kaki mereka benar-benar hancur berkeping-keping, menimbulkan suara gemuruh. Kedua pria itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan gerakan mereka kuat dan berat, tetapi gerakan mereka juga luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap, mereka telah ratusan gerakan satu sama lain, dan gerakan mereka secepat kilat, menembus udara. Hasil pertarungan antara keduanya langsung meratakan bukit-bukit yang tak terhitung banyaknya. Bagi wilayah ini, pertarungan antara keduanya merupakan bencana besar. Jika tidak hati-hati, seluruh wilayah bisa hancur. Semua orang terkejut, terutama generasi prajurit muda, yang benar-benar bisa menyaksikan tingkat pertempuran seperti ini. Dibandingkan dengan mereka benar-benar biasa saja. Kekuatan tempur seperti itu sudah cukup untuk disebut master di bawah alam suci, dan orang-orang ini baru berlatih selama beberapa tahun, yang sama sekali bukan apa-apa. Zeng! Pertarungan kilat antara kedua pria itu terhenti. Tombak di tangan Qi Tian bergetar hebat, dan kilatan kengerian terpancar di matanya. Ia telah bertarung dengan orang lain berkali-kali, terutama setelah ia berlatih menjadi wujud asli dewa barbar, ia bahkan semakin tak terkalahkan. Banyak orang yang tidak berani melawan sama sekali, dan bahkan jika mereka melawan, mereka akan langsung lari setelah satu sentuhan. Namun, tak seorang pun berani melawannya sejauh ini seperti Ye Xiwen. Pada saat ini, ia tiba-tiba teringat tubuh Titan yang mati di tangan Ye Xiwen. Teater-teater awalnya tidak terlalu mempercayai rumor tersebut, namun kini mereka akhirnya sedikit mempercayainya. Kamu Xiwen membunuh tubuh Titan itu hidup-hidup, dan tubuh itu tidak terbuat dari kertas dan akan jatuh saat disentuh seperti yang disebarkan oleh banyak orang dengan kejahatan. Sialan, sialan rumornya. Qi Tian mengumpat dalam hati. Ia tidak meragukan kemampuan bertarung Ye Xiwen, tetapi ia tidak yakin Ye Xiwen memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk menandinginya. Bagaimanapun, banyak bentuk tubuh yang merupakan bawaan, atau merupakan bentuk tubuh khusus yang diciptakan dengan metode sistematis seperti miliknya. Dibandingkan dengan mereka, Ye Xiwen mengolahnya sendiri. Belum lagi masalah teknik, tingkat kekuatan agung kuno, energi yang dibutuhkan saja sudah sangat besar. Ia sendiri yang menciptakannya, jadi wajar saja ia tahu bagaimana Ye Xiwen mengolahnya. Yang lebih menakutkan adalah dia melihat dirinya sedikit tertekan. Klang!
Getaran logam membubung dari langit, dan energinya membumbung tinggi. Ye Siwen tak memberi Qi Tian kesempatan bernapas. Pedang berat lainnya menghantam Qi Tian. Keduanya mengambil pendekatan yang berani dan terbuka, pada dasarnya maju terus, menghancurkan dan membunuh secara langsung, tanpa gerakan aneh sama sekali. Ketika pedang panjang itu sampai ke tangan Ye Siwen, tidak ada gerakan pedang sama sekali, hanya gerakan pedang dasar, tetapi di tangan Ye Siwen, pedang itu memiliki kekuatan besar dan menyapu ke arah Qi Tian seperti menghancurkan dunia. Bang! Qi Tian tak punya pilihan selain menghadapinya. Ia tak boleh menunjukkan kelemahan apapun saat ini. Ia bertanya-tanya apakah Ye Siwen akan menyerah. Ia tak percaya Ye Siwen akan merasa lebih baik jika ia berjuang keras seperti ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak saling berhadapan tanpa basa-basi, tanpa embel-embel atau kemegahan, yang ada hanyalah tabrakan terbuka. Menghadapi kekuatan sebesar itu, tak ada pilihan lain. Baik Qi Tian maupun Ye Siwen, keduanya terbiasa menekan orang lain dengan kekerasan. Sehebat apapun trik yang kau miliki, mereka bisa menghancurkanmu hanya dengan satu gerakan. Tergantung Anda inginkan atau tidak. Jika kamu lupa, kamu akan terjebak dalam rutinitas mereka, dan jika kamu tidak tahan, kamu akan langsung terbunuh. Tidak mungkin. Ledakan. Kedua belah pihak saling bersilangan lagi, sosok mereka bersilangan di udara, dan darah keluar. Mata semua orang terbelalak. Seseorang terluka. Siapa dia? Semua orang diam-diam menebak siapa yang terluka. Qi Tian bertubuh tinggi dan menunggangi monster yang lebih tinggi lagi, ia tampak seperti gunung kecil. Meskipun Ye Siwen kurus, tidak diragukan lagi ia memiliki tubuh yang luar biasa kuat untuk bisa bertarung melawan Qi Tian hingga saat ini. Dua pria licik besi ini, akhirnya salah satu dari mereka terluka. Siapakah dia? Kedua pria itu bergerak begitu cepat, dalam sekejap, sehingga kebanyakan orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di antara mereka. Mereka hanya melihat cipratan darah, dan mereka tidak tahu siapa yang terluka. Kedua pria itu akhirnya bertemu. Angin sepoi-sepoi bertiup, menimbulkan sedikit bau darah. Qi Tian, yang duduk tinggi di atas binatang itu, mengguncang tubuhnya yang tinggi, dan aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya. Ye Siwen menggaruk luka besar di dada, cukup hingga tulangnya terlihat. Banyak orang yang membelalakkan mata dan hampir menjatuhkan kacamata mereka ke tanah ketika melihat pemandangan ini. Terlebih lagi, sebelum perang, hampir semua orang lebih optimis tentang Qi Tian. Dibandingkan dengan Ye Siwen yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tubuh asli Qi Tian sebagai dewa barbar telah terkenal selama bertahun-tahun, yang membuat mereka semakin mempercayainya. Bagi mereka, kemenangan Qi Tian adalah hal yang wajar. Bahkan banyak orang yang secara membabi buta mempercayai Qi Tian berpikir bahwa Qi Tian harus membunuh Ye Siwen sekaligus. Namun kini orang pertama yang terluka bukanlah Ye Siwen melainkan Qi Tian, yang membuat mereka sangat terkejut. Qi Tian terluka, bagaimana mungkin? Banyak orang bertanya-tanya dalam hati, terutama para murid Gua Huoyun, yang menyaksikan pemandangan itu dengan tak percaya. Jika mereka harus mengatakan siapa yang paling percaya pada Qi Tian, merekalah para murid Gua Huoyun. Mereka semua telah melihat kekuatan dan ia layak disebut sebagai orang nomor satu di generasi muda Gua Huoyun. Ia mengalahkan para jenius lainnya dan memenangkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hanya Qi Tian yang datang dari Gua Huoyun kali ini. Selain fakta bahwa mereka menderita kerugian besar akibat upaya bersama Gua Baiman dan Sekte Pemujaan Iblis, ada alasan lain, yaitu Qi Tian berhasil mengalahkan para jenius lainnya. Ini juga merupakan kebiasaan orang barbar selatan. Tubuh sejati dewa barbar hanya bisa menjadi yang paling luar biasa di antara sekian banyak murid, dan hanya orang-orang paling luar biasa yang dapat melatih dan mengolah tubuh sejati dewa barbar. Qi Tian datang ke sini kali ini dengan niat memenangkan kejuaraan, tetapi siapa sangka ia baru saja bertemu dengan saudara kembar di Chen dan Xuan Yuan, dan terdegradasi ke posisi ketiga. Dan kini,
Dalam pertarungan melawan Ye Xiwen, ia justru terluka lebih dulu. Ya Tuhan, kenapa begitu banyak monster?